Selamat datang di channel Kak Anita. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang obat-obatan antihistamin H1 turunan ether amino alkyl. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen serta bunyikan lonceng gratis ya. Jadi semuanya gratis untuk membantu kalian dalam belajar. Yuk kita simak apa itu turunan ether amino alkyl. Ya, jadi struktur umum dari ether amino alkyl seperti contohnya ditunjukkan di dalam struktur ini. Dia punya dua aril, punya gugus ether sehingga dia bisa disebut turunan ether amino alkyl, punya gugus amino dan punya alkyl ya. Itu ciri khas dari struktur umum ether amino alkyl. Apa saja aktivitas dari struktur itu? Ya, sebagai antihistamin H1. Bagaimana hubungan struktur terkait dengan aktivitas sebagai antihistamin H1? Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah adanya atom ClBr atau gugus metoksi atau OCH3 pada posisi para dari cincin aromatik ya. Jadi cincin aromatik ini adalah benzena ya. Jadi dia ada di posisi keempat, 1, 2, 3, 4. Itu jika memutar ke bawah. Kalau memutar ke atas dia bisa lewat atas, 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan yang benzena yang sebelahnya yang lain. Nah, jika ada gugus itu, maka dia bisa meningkatkan atau menurunkan, jadi meningkatkan aktivitas dan menurunkan efek samping. Nah, kalau misalnya pada posisi para ada metil, maka dia akan meningkatkan aktivitas. Sedangkan di posisi orto, jadi posisi orto adalah posisi nomor 2 atau ya 1, 2, dia akan menghilangkan efek dari antagonis H1, tetapi meningkatkan efek aktivitas yang lain, yaitu aktivitas kolinergik. Jadi antihistamin itu juga bisa bersifat sebagai antihistamin untuk senyawa-senyawa antihistamin, dan dia juga bisa bersifat sebagai antikolinergik atau kolinergik. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada persamaan aktivitas ya. Jadi dibuka lagi pembahasan tentang struktur umum turunan obat antihistamin ya. Terus yang ketiga, yang mempunyai efek antikolinergik, di mana ini disebabkan oleh strukturnya karena mirip dengan ether amino alkyl pemblok kolinergik. Efek antikolinergik ini bisa menyebabkan dia mengantuk. Contohnya adalah difenhidramin HCl, dimenhidrinat, carbixnosamin maleat, chlorphenoxamin HCl, clemacetine fumarat, dan piprinhidrinat. Nah, itu contoh-contoh yang bisa menyebabkan efek antikolinergik ya. Jadi diingat ya, ada gugus ClBr OCH3 posisi para, atau gugus metil posisi para, ataupun gugus metil posisi orto yang dia akan mempengaruhi aktivitas dari antihistamin H1. Oke, kita bahas satu persatu dari obat-obatan turunan antihistamin H1, khususnya ether amino alkyl. Yang pertama yang paling kenal adalah difenhidramin HCl. Nah, ini ada struktur dari difenhidramin HCl. Jadi dia punya gugus aril, punya
gugus ether, ada atom nitrogen sebagai amina, terus ada alkil. Nah, itu sudah masuk dari turunan ether amino akil. Nah, siapa itu difenhidramin HCl? Jadi dia termasuk antihistamin kuat yang punya efek sedasi dan antikolinergik. Umumnya digunakan untuk pengobatan alergi, antispasmodik atau yang disebut sebagai antikolinergik, untuk antiemetik dan sebagai obat batuk. Pengikatan obat difenhidramin di dalam plasma protein sebesar 80-98%, di mana kadar plasma yang tertinggi dicapai setelah 1-4 jam dalam pemberian oral. Jadi dia akan memberikan maksimal pada 1-4 jam. Untuk tes setengah eliminasinya kurang lebih adalah 9 jam. Dan nama patennya contohnya adalah Benadryl. Nah, jadi difenhidramin ini merupakan salah satu turunan ether amino akil. Selanjutnya dimenhidrinat. Ya, dimenhidrinat ini merupakan garam yang terbentuk dari difenhidramin dan 8-fluorotheovinila. Nah, ini ada strukturnya karena dia dalam bentuk garam dari 2 senyawa, maka strukturnya seperti ini. Kegunaannya biasanya sebagai anti matu atau anti mual dengan dosis 50-100 mg yang diminum 3-4 kali dalam sehari. Nah, ini contohnya yang sering diminum adalah Dramamine atau antimul. Jadi ini ada strukturnya. Jadi ada gugus amina, ada gugus etil, ada 2 aril. Nah, ini rantai tambahannya sebagai garam. Jadi 2 struktur ini menjadi satu sehingga disebut sebagai dimenhidrinat. Yang ketiga adalah karbinoksamin maleat. Nah, karbinoksamin maleat ini punya 1 atom C asimetrik yang mengikat 2 cincin aromatik. Nah, ini ada 2 cincin aromatik, ya, 1 sama 2. Kemudian bentuk aktifnya dalam isomer LeVo dengan konfigurasi S. Jadi ini hanya LeVo yang berkonfigurasi S yang akan berinteraksi dengan reseptor H1. Bagaimana dengan dextro atau yang konfigurasi yang lain? Ya, dia tidak akan berinteraksi dengan reseptor H1. Nah, untuk efek sedasinya lebih ringan daripada difenhidramin. Nah, biasanya kalau yang umum di pasaran dia dalam bentuk racemate karena memang sulit untuk memisahkan isomer LeVo dan dextro. Kalaupun bisa, dia mungkin harganya akan lebih mahal. Makanya dia dalam bentuk campuran baik LeVo maupun dextro. Ya, efeknya akhirnya tidak sepenuhnya dia berefek di reseptor H1 karena dia efek campurannya adalah campuran racemate. Contoh patennya adalah Clistin. Ya, jadi kalau dilihat strukturnya ini ada 2 cincin aromatik, ya, ada gugus amin, ada ether. Nah, itu ciri khas dari turunan ether amino. Selanjutnya klorfenoksamin HCl. Nah, klorfenoksamin HCl ini dia penyerapannya rendah di saluran cerna, perlu dosis tinggi untuk mencapai efek secara sistemik, ya, secara keseluruhan di dalam tubuh. Karena serapannya rendah itu tadi. Kegunaannya bisa antipruritik dan anti alergi serta anestesi lokal. Contoh nama patennya adalah Sistra. Nah, ini kalau dilihat dari strukturnya sedikit karena dia klornya, jadi ada Cl di posisi para.
Terus clemacetine fumarat. Nah, dia merupakan antagonis H1 kuat dengan masa kerja yang panjang, punya efek antikolinergik dan penekan sistem saraf pusat yang kecil. Nah, karena tadi juga ada gugus aril, ada gugus ether, juga amina, ya aminanya dalam bentuk siklik ya, terus dia mengikat alkil, makanya disebut turunan ether amino alkil. Bentuk aktifnya dalam isomer dextro dengan konfigurasi R. Nah, kegunaannya untuk urtikaria, eksim, dermatitis atau erupsi dengan pencapai kadar maksimal dalam plasma setelah 5-7 jam. Masa kerjanya panjang, lama sehingga tidak perlu minum banyak ya. Kalau masa kerjanya panjang 10-12 jam sehingga hanya 2 kali sehari. Nama patennya adalah Tavegil. Nah, ini contoh struktur dari clemacetine fumarat. Yang di bawah adalah nama IUPAC. Selanjutnya piprinhidrinat. Nah, ya, dia mirip sama turunan sebelumnya bahwa punya atom atau gugus siklik dari nitrogen. Ya, jadi nitrogen makanya disebut amino alkil karena dia akan berikatan, aminonya berikatan dengan alkil yang lain, baik alkil dalam bentuk rantai terbuka bukan siklik atau rantai tertutup dalam bentuk siklik. Kegunaannya untuk rinitis alergi dengan konjungtivis dan demam karena alergi. Dosisnya 3-6 mg 2 kali sehari dengan nama paten Holter. Oke, ya. Sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya. Yang pertama, apa perbedaan antara turunan dari ether amino alkil? Nah, jadi nanti disandingkan beberapa turunan yang sudah dijelaskan di slide tadi, terus dilihat apa perbedaannya. Nah, kalau persamaannya kan banyak ya, nah sebutkan juga persamaannya. Apa perbedaan dan persamaan dari masing-masing turunan ether amino alkil ya, sehingga nanti bisa menjadi rangkuman dan bukti kalau kalian memang paham terkait dengan obat-obat antihistamin turunan ether amino alkil. Oke, jangan lupa subscribe, share, dan like serta komen untuk bisa memanfaatkan channel dari Kak Anita. Sekian, terima kasih, sampai ketemu di slide berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.